Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita ditemukan di tempat yang sangat baik ini, sangat menyenangkan, dan kita sangat berbahagia. Di antara kita hadir Ustadz Yahya, yang kalau istilah bahasa Arabnya ghaniyun anit ta'rif. Jadi kalau didefinisikan itu nggak akan selesai-selesai. Dan saya sangat berkesan juga dengan beliau sebagai seorang yang alim. Ternyata juga beliau seorang penodong. Tadi siang saya ditodong untuk khutbah Jumat, tanpa konfirmasi. Ditodong untuk menyampaikan ini lewat Ustadz Hamid satu hari ya. Jadi saya masih bekerja, terpikir dari mana saya cari bukunya. Ketika saya download juga nggak bisa berfungsi. Tapi karena ada beliau, alhamdulillah pinjamkan. Ini baterainya tinggal 34 ya. Jadi begitu mati ya sudah selesai. Karena ilmu saya ilmu digital. Ilmu iPad. Kemudian kita juga sangat berbahagia ada Pak Indro yang membuat suasana happy kita selalu ya. Pak Indro, apa di Jogja kelompok pelawak itu dapat beasiswa kuliah tinggal ini? One. Baiklah Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mengenai sebelum saya masuk membaca kitab ini, masalah sabar itu memang luar biasa dalam Islam seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yahya. Di dalam Al-Quran itu ada 70 tempat, ada 70 ayat itu menyebutkan tentang sabar. Bukan bermakna, ada yang berpaham sebagian begini, sabar itu tanpa batas sebenarnya. Jadi 1, 2 sampai 70 kita berhenti, itu sudah selesai. Tidak seperti itu. Sabar itu tanpa batas. Kemudian di antara sekian ayat yang bercerita, yang menyampaikan kepada kita tentang sabar, salah satunya Allah berfirman, afahasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wadhulzilu hatta keluar. Jadi afahasibtum, apakah kamu mengira an tadkhulul jannata, akan masuk surga, dan belum datang kepada kamu seperti orang-orang sebelum kamu. Masathumul ba'sa, orang-orang sebelum kita sampai pada tingkat ba'sa, putus asa, wadharra, kesengsaraan, wazulzilu, kegoncangan jiwa, luar biasa. Jadi dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah menceritakan ketika sahabat Bilal bin Rabah, banyak sekali di antara sahabat yang mendapat siksaan dari kaum kafir. Rasulullah dalam bahasa kita, sini, saya akan ceritakan kepada kalian, wahai sahabatku, orang-orang sebelum kamu itu demi mempertahankan akidahnya, mereka itu
dibelah kepala mereka dengan gergaji. Kemudian dikupas daging mereka dari tulang dengan besi. Subhanallah. Jadi luar biasa azab atau siksaan yang diderita oleh orang-orang sebelum kita, kaum sebelum kita. Siksaan yang diderita oleh para sahabat Rasul itu luar biasa. Quran itu untuk selamanya dan bertanya kepada kita, afahasibtum an tadkhulul jannata. Jangan kita berpikir I'm very optimistic now, to be part of heaven. Sudah, karena kita sudah merasa berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu, sudah merasa menjadi bahagian dari anggota surga, penduduk surga. Seperti yang sudah biasa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dengarkan, orang-orang terdahulu apabila mereka para sahabat, para salafus saleh, seperti contoh yang diceritakan oleh Ustaz Yahya, mereka kalau tidak mendapatkan dalam hidup mereka cobaan itu merasa gelisah. Dalam hadis Rasulullah berkata, "Iza ahabba qauman ibtala'ahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah mencoba. Jadi sahabat, para orang-orang salafus saleh, dia gelisah. Tidak hilang kudanya, tidak hilang duitnya, tidak ada yang meninggal di antara keluarga mereka, tidak ada hal-hal yang mereka cintai itu hilang, itu merasa gelisah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kunci untuk masuk ke surga itu adalah sabar. Dan tanda apakah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak dicintai, ibtila, cobaan. Nah, mudah-mudahan itu menjadi satu pelajaran yang baik yang kita camkan untuk kita semua di tempat yang sangat tenang ini. Senantiasa kita bawa dan kita pikirkan betapa pentingnya sabar, dan betapa ketika sabar itu cobaan datang menimpa kita, itu jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kebalikannya, merasa ketika Allah memberi cobaan kepada kita, kita merasa Allah mencintai kita. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicoba. Artinya masuk dalam list calon ahlul jannah. Dan cobaan itu tidak selamanya berupa cobaan seperti kepada Nabi Ayub. Bapak, ibu-ibu sekalian, kalau merasa sangat berat beban dalam hidup, maka kita kembali melihat para anbiya, para salafus saleh, para sahabat, bagaimana mereka dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ayub alaihissalam sakit sangat lama, sampai dikatakan oleh istrinya, "Ya Nabi Allah, bukankah engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Berdoalah kepada Allah agar dia sembuhkan." Apa kata Nabi Ayub? "Saya malu minta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Aduh, luar biasa. Ini apa yang dihadapi oleh para anbiya, luar biasa. Itu harus kita jadikan suri toladan. Demikian juga cobaan yang tidak selamanya itu kesusahan. Kemudahan itu juga cobaan. Diberi harta yang banyak, diberi kelapangan dalam hidup, itu juga cobaan. Di antara para anbiya
ada seorang nabi yang diberi cobaan berupa kemudahan dalam hidup, kekayaan, namanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Pada suatu hari beliau mencoba sekian kuda, ya, kuda-kuda. Kalau sekarang itu Nabiullah Sulaiman itu kita umpamakan orang yang memiliki punya Force, punya BMW, punya macam-macam mobil yang mewah, ya. Jadi ini mencoba. Pada saat itu kuda coba, karena saat mencoba kuda-kuda tersebut sehingga salat asarnya lewat. Nabiullah Sulaiman alaihissalam terkejut, sadar, ternyata saya tidak bisa melewati cobaan Allah Subhanahu wa taala. Semua kuda itu diinfakkan. Cobaan kemudahan lagi, contohnya adalah Utsman bin Affan. Beliau itu orang kaya, banyak duitnya. Beliau orang kaya, banyak duit. Jadi pada suatu saat, pada suatu masa di Madinah itu terjadi kekeringan yang luar biasa, sehingga harga makanan sangat mahal. Para toki, trader, para bisnismen di Madinah mencari akal untuk memanfaatkan peluang untuk meningkatkan investasi, meningkatkan uang mereka, ya. Dan kebanyakan dari mereka hampir bangkrut. Utsman bin Affan datang, kafilahnya 24 ekor unta, ya, dari Syam membawa bahan makanan masuk ke Madinah. Satu ekor unta itu bisa membawa beban sampai 1 ton. Jadi kalau 20, sekitar 25 ton, 1 kilo sekian. Jadi ketika kafilah itu datang, para trader, para bisnismen Madinah berpikir, Rabah anta ya Utsman bin Affan, beruntung kau ya Utsman bin Affan. Mereka akan memegang, tiap orang memegang kalkulator, tapi dulu nggak ada kalkulator, ya, menghitung keuntungan yang diperoleh oleh Utsman. Utsman itu sebagai orang grosir, ya, dia akan menjual kepada toki-toki lain, kepada bisnismen lain di Madinah. Jadi terjadi lelang, seperti lelang tiket tadi, ya. Jadi lelang. Siapa yang berani? Sekian. Ya. Semua menuju sampai Utsman bin Affan mengatakan, ada yang berani membeli dagangan saya ini 100 kali lipat. Kata pedagang Madinah, di Madinah tidak ada, mustahil untuk Utsman, tidak ada yang bisa membeli. Kalau kami beli 100 kali lipat, kami jual kepada ahlul Madinah ini berapa ratus kali lipat. Kata Utsman bin Affan, itu cobaan untuk saya dan ada yang mampu membeli, bahkan lebih dari itu, bighairi hisab, lebih dari 100. Tak, bighairi hisab. Siapa ya Utsman? Allah Subhanahu wa taala. Cobaan kepada Utsman bin Affan seperti itu. Kata Utsman bin Affan, semua barang-barang yang masuk dari Syam itu sebanyak 20 ekor unta, 25 ton, 25 ton lebih kurang, silahkan bagi kepada ahlul Madinah, dibalas gratis. Itu cobaan luar biasa. Saya tertarik seperti disampaikan oleh Ustaz Yahya, seandainya setelah aku ada Nabi, ya Umar bin Khattab. Ini juga cobaan kepada Utsman bin Affan. Suatu hari Utsman bin Affan masuk masjid salat Jumat, dia terlambatnya. Yang khutbah Umar, "Hai anta, limaza ta'akharta?" Ya. Kata Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan, "Wahai kau," bahasa Sumatera,
kenapa kau terlambat? Karena anta kalau dalam bahasa Arab terjemahkan seperti itu, anta. Kalau ditakrim untuk Muhammad, antum. Jamak tapi bukan bermakna jamak, tapi untuk takrim. Entah. Jalan sama Utsman karena saya mengurus bisnis. Sudah mandi belum? Di atas mimbar khutbah. Sudah mandi belum? Belum. Ya. Kata Umar, kasihan sekali engkau ya Utsman. Utsman bin Affan. Kasihan sekali. Jadi bagaimana Utsman bin Affan merespon orang besar Utsman bin Affan depan jamaah, dikritik begitu rupa oleh Umar bin Khattab, dia tidak marah. Itu dia adalah cobaan, dan harta yang dia miliki, bisnis yang dia urus itu adalah cobaan yang dipahami oleh Utsman bin Affan. Bagaimana meresponnya? Setiap hari Jumat, orang yang pertama sekali berada di depan mimbar sudah siap, sudah mandi dengan bajunya yang sudah bagus, artinya baju yang sudah dicuci. Itu adalah Utsman bin Affan. Sanggupkah kita merespon situasi seperti itu? Baik ibtila ketika itu sarra, ya, ataupun ibtila itu dengan dharra, senang dan susah. Sanggup kita tidak untuk merespon secara positif? Ini contoh-contoh yang ada pada Rasul, para sahabat, para salafus saleh untuk merubah perilaku kita, dan dengan melihat pada contoh yang jelas. Kita sebagai manusia siapa saja, bila diterangkan sesuatu yang tidak ada contoh, itu susah memahaminya, abstrak, ya, abstrak. Tetapi ketika contoh itu dalam wujud orang yang nyata, dengan kriterianya yang jelas, dengan perbuatannya yang nyata, itu akan mudah kita untuk memahami, dan Allah tahu kelemahan kita sebagai hambanya, maka Allah menjadikan para nabi dengan dua macam cobaan. Ada nabi dicoba dengan harta yang melimpah, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ada nabi yang dengan kesusahan, yaitu Nabi Ayub, dan juga para nabi yang lain, banyak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu dan ibu-ibu sekalian, itu message yang penting barangkali untuk kita pahami pada malam ini. Baiklah, itu mukadimahnya. Kita kembali kepada laptop. Saya harus melaksanakan ini karena juga ibtilaan. Ya. Yang saya download saja tidak bekerja. Tapi alhamdulillah ada beliau membawa kitabnya dengan itu nggak lari ya. Jadi dari kitab Udatus Sabirin saya akan bacakan, ya. Mestinya saya baca dulu di rumah biar tidak nyasar, ya. Karena orang yang membawa jadi guide itu harus tahu dulu tempatnya, ya. Ini kalau nyasar ada Ustaz Yahya, jadi saya nggak bingung. Ada kiai lagi dari Lamongan, tenang saja. Jadi babul awal fi makna sabar lughah. Jadi makna sabar secara bahasa, ya. Al-aslu hazil kalimat huwa mana wal habs, ya. Jadi asli makna kalimat sabar itu adalah mana,
menahan, wal habs sama juga menahan. Di dalam bahasa Arab mana kalau orang sesuatu berjalan gitu kita hadang namanya mana, jadi menghadang. Artinya di sini menghadang emosi kita. Kemudian al habs itu sama juga menahan. Jadi kalau orang ditahan dalam bahasa namanya habs, tahanan ya, sijin ya. Itu proses penahanan atau makna sabar secara lugatan, secara bahasa. Fasabru habsun nafs anil jaza. Jadi sabar itu menahan nafsu dari jaza. Jaza ini bisa bermakna berkeluh kesah ya, berkeluh kesah bisa. Kemudian wal lisan anil tasyakki, jadi keluh kesah. Bagaimana bentuk realnya lisan anil tasyakki? Lidah itu dari berkeluh kesah, memaki dan sebagainya. Syakawa dalam bahasa Arab. Jadi berkeluh kesah ya. Jadi sabar itu yang pertama, kalau lisannya kita menahan diri untuk tidak berkeluh kesah. Kemudian ada timbul pertanyaan, bukankah kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala? Boleh, silakan. Orang yang berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dianggap orang yang tidak sabar. Artinya seperti ini. Dalam pengertian di situ, orang yang berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada hamba, bukan kepada makhluk. Apabila kita mendapat kesusahan, mendapat kesedihan dan sebagainya, keluh kesah kita itu kepada Allah, meminta petunjuknya. Ya Allah, anak saya ini bandel sekali, anak saya ini begini, tidak mau belajar dan sebagainya. Atau palah contoh, dikeluh kesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Nah, ini boleh ya, keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lain maknanya kalau keluh kesah itu kita memaki Tuhan, memaki Allah. Ya Allah, kenapa musibah itu dari hari ke hari ke saya saja, padahal tetangga saya banyak yang lebih jahat. Nah, itu lain. Itu lain, bukan keluh kesah seperti itu. Sudah itu bukan keluh kesah yang maksud. Kita bisa menyampaikan kepada Allah. Kita keluh kesah, kita sampaikan kepada Allah apa yang kita derita, apa kita sampaikan kepada Allah SWT. Itu keluh kesah sana. Bukan tasyakku atau syakawa itu kepada tetangga, kepada istri, kepada anak dan sebagainya. Bukan. Nah, kalau orang yang terus merepet terus, itu orang yang tidak mampu menahan diri dari tasyak, sabar, menahan lisan. Kemudian wal jawarih ya. Kemudian begitu juga al jawarih, badan kita, tangan kita, kaki kita, itu perlu ditahan juga, sabar ya, perlu dikendalikan. Al-latamil hudud ya, hudud. Jadi kalau ada masalah hal-hal yang kecil, cobaan jangan langsung main kaki, main tangan terhadap orang lain. Itu tidak dianggap, bukan itulah bukan sabar. Jadi wayuqal sabara yasbiru sabran ya, dari fi'il madinya sabara yasbiru, fi'il mudhari'nya sabran ya. Wasabara nafsuhu, qala Allah wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum ya. Dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Jadi bersabarlah terhadap jiwamu, ini kepada saya, ma'al ladina yad'una rabbahum, beserta orang-orang yang mengajak kepada Tuhan mereka. Maksudnya bersabar dalam berdakwah nih, Ustaz. Oh ya, ya. Sabar. Ini ada yaqulu, ini ada contoh, yaqulu habastu nafsan arifatan wa hiya nafsun harran bil unfi dan nafsun abdin. Ini
contoh penggunaan kalimat dalam bahasa Arab. Wa qawluhu tarasu ay tathabbat wa taskun, ya. Jadi bisa makna sabar itu tathabbat wa taskun, tetap dan tetap tenang, gitu ya. Iza khafasta nafsan tibban wa turabat. Jadi bisa juga makna sabar itu tenang, ya, tenang. Jadi bisa mengendalikan diri dalam keadaan yang kita tidak bisa ada hal yang berat, kita bisa mengendalikan diri, ya. Wa yuqal sabartu fulanan. Jadi contohnya sabartu fulanan, jadi saya sabar terhadap seseorang, fulanan iza habastahu, ya, apabila dia menahannya, wa sabartu bitasjid. Jadi kita bisa mengendalikan diri kita terhadap contoh dalam bahasa Arab ini terhadap orang lain, gitu. Wa sabartu artinya sabar, dapat bisa mengendalikan diri secara berulang-ulang. Ini panjang sekali makna sabar dalam bahasa Arab. Wakila al-aslu kalimatun min syiddah wal quwwah wa minhu sabirun lid-dawa'i al-ma'ruf. Wakila aslu kalimat min syiddah wal quwwah. Jadi ada dikatakan juga bahwa yang maksud dengan kalimat sabar itu min syiddah wal quwwah, daripada syiddah, sesuatu yang kuat, ya, atau tekanan, ya, sabar. Kemudian kita melompat saja kepada bab selanjutnya, fi hakikat sabar wa kalam nas fihi. Jadi hakikat sabar dan pendapat orang-orang mengenai sabar tersebut. Wa amma hakikat, kalau tadi secara bahasa, Bapak Ibu sekalian, secara bahasa apa makna sabar. Sekarang makna sebenarnya sabar itu wa amma hakikatu fa huwa khuluqul fadil min akhlaqin nafs. Jadi khuluqul fadil, jadi akhlak yang mulia, min akhlaqin nafs, jadi dari sikap jiwa kita, ya. Jadi apa namanya, khuluqul fadil, akhlak yang mulia. Tamattana bihi min fi'li ma la yahsinu wa la yajma'u untuk nafsi allati bihi. Jadi sikap sabar jiwa itu bukan la yuhsinu wala, jadi bukan dibuat-buat, bukan mujamalah, ya. Sabar, orang yang sabar, yang betul-betul jiwanya sabar, ya, bukan dibuat-buat, bukan mujamalah. Jadi bukan berarti orang misalnya kita, apa contoh yang paling gampang, ya, seakan-akan dia sabar, ya, diambil duitnya, dia sabar aja, diam, tapi sambil maki, ceritakan kemana-mana. Itu bukan makna sabar seperti itu, ya. Bukan, jadi sabar itu bukan berbuat dibuat-buat dan bukan mujamalah. Wakala Zunnun, dan menurut Zunnun, wa tubaidu anil mukhalafat was-sukun an tajaru wa khusus al-baliyah wa idhar al-ghani ma'al hulul fakir bisahatil ma'isha. Jadi bagaimana maksudnya, Ustaz?
Saya lihat penjelasannya ke bawah. Jadi bukan juga makna sabar itu ya, menyembunyikan sesuatu, ya, membunyikan, menampakkan, misalnya menampakkan kaya, menyembunyikan miskin, ya. Bukan juga sabar seperti itu. Kemudian wakila as-sabrun huwal wukuf ma'al bala bi husnil adab. Sabar itu wukuf ma'al bala bi husnil adab. Jadi menerima cobaan bi husnil adab, dengan adab yang baik. Maksudnya bagaimana? Apabila orang mendapat cobaan, dia bisa merespon dengan baik, bi husnil adab. Ya. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu sekalian itu dimaki oleh orang lain dan memberi respon pada saat itu, ya, bi husnil adab, bisa mengendalikan diri. Ya. Ketika dimaki, dibilang jin, kalau kita bilang balas lebih berat lagi syaitan, ya, dan seterusnya, itu bukan sabar, bukan pengertian sabar seperti itu. Ya. Jadi bala, itu contoh yang paling sederhana kita sampaikan, ketika kita menghadapi segala sesuatu dengan cara yang baik kita meresponnya, bi husnil adab. Ya, itu yang dimaksud dengan sabar. Ini perkataan para nas, ya, para ulama dan sebagainya. Mengenai makna sabar. Jadi luas sekali pengertian sabar. Wakilah huwa al-fana fil bala bila dhuhur syakawa. Fana fil balawi bila dhuhur syakawa. Bersatu, artinya menerima. Balawi itu cobaan, balawi itu musibah, ya, musibah. Jadi kalau orang Mesir, kebiasaan orang Mesir, apabila mereka mendapat musibah, betul ya balawi, ya balawi, terutama yang perempuan, ya, itu orang yang seperti itu artinya tidak sabar, fana fil balawi. Jadi dia tidak bisa takayuf, tidak bisa mengkondisikan diri dengan musibah yang sedang dihadapi, ya. Al-fana fil balawi, jadi tidak bisa mengkondisikan dirinya dengan musibah yang sedang dihadapi, bila dhuhur syakawa, jadi tanpa syakawa, berkeluh kesah, ya. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di dalam kehidupan sehari-hari, tiba-tiba suaminya kehilangan pekerjaan, dipecat, uang dalam dompet tinggal $1, ya, $1 saja, Pak. Jadi mampu bertakayuf, mampu beradaptasi dengan situasi yang dihadapi pada saat itu, bila syakawa, tanpa berkeluh kesah. Uang $1, suami dipecat, kalau berdiri di depan pintu, tetangga aku, suamiku dipecat, uang tinggal $1. Nah, itu artinya tidak mampu apa? Takayuf, tidak mampu mengkondisikan diri dalam keadaan yang sedang ditimpa musibah. Wakila as-sabrun al-muqam al-bala bi husnis sabah kal-muqam al-afiyah. Jadi maksud sabar juga berhadapan dengan bala bi husnis sahabah, dengan mengayomi dengan baik, ya, menemani dengan baik. Jadi ketika kita dihadapan dengan musibah, dengan cobaan itu, kita bisa takayuf, ya hampir sama maknanya ini, ya. Ka maqamin ma'a afiyah, seperti tidak terjadi apa-apa,
Jadi makna sabar di sini wakila sabrun, ketika seseorang berhadapan dengan bala, dengan cobaan, ya, dia seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kemarin duitnya ada, contoh apa duit terus menerusnya, paling gampang itu. Ya, kemarin dia punya banyak hal, punya mobil, punya macam-macam. Tanggal kemarin, ya, hari ini tidak punya apa-apa, tidak berubah perilakunya. Perilakunya tetap stabil. Ya, tidak tampak di raut wajahnya rasa marah, rasa kecewa. Tidak nampak di raut wajahnya rasa kehilangan sesuatu. Ya, itu juga itu yang dimaksud dengan bagaimana wajahnya bentuk sabar. Ya. Wa man haza anna lillahi ala abdin budiyatin. Nah, di sini Allah, ya, anna Allah ala abdin. Jadi Allah mencoba hambanya fil afiyah wa fil bala'i, dengan afiyah itu kesempurnaan, kecukupan, ya. Seperti yang kita contohkan tadi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa fil bala'i, bala itu cobaan yang tidak mengenakan, seperti yang terjadi kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam, ya. Fa alaihi ayyuhsina sahabatan afiyah bisyukri. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para yang menulis kitab ini sudah mulai masuk ke langkah-langkah atau bagian-bagian penting dari pembahasan mengenai sabar. Wah, dari mana nih? 21. Bagaimana ketika fa'alaihi ayyuhsina sabar afiyah bisyukri. Jadi ketika dicoba dengan keberuntungan, dengan kecukupan, ya, dengan harta yang cukup dan sebagainya, bagaimana menghadapi dengan bisyukri, dengan syukur, ya. Wasabatal bala bisabr. Menghadapi bala, cobaan yang dihadapi seperti yang dihadapi oleh Nabiullah alaihissalam dengan sabar. Jadi dua hal. Ketika Allah mencoba kita dengan kecukupan, dengan kesempurnaan, kita hadapi dengan apa? Dengan syukur. Ajaban di amril mu'min, ya. Sangat menakjubkan bagi orang muslim, ya, orang mukmin, apabila dia dicoba atau ditimpa dengan kecukupan, dia bersyukur, ya. Apabila dia ditimpa dengan kekurangan, dia bersabar. Nah, ini itu hadis Rasulullah SAW, tapi di sini kalimatnya sangat indah, menjelaskan bagaimana kita menghadapi sabar. Jadi kalau cobaan itu bersifat kesempurnaan, kecukupan, itu syukur. Kalau sifatnya bala, hal-hal yang tidak mengenakan, itu sabar, ya. Dalam pertemuan di tempat lain saya pernah menyampaikan bahwa masa lalu, apa saja yang sudah terjadi di masa lalu, kita hadapi dengan apa? Dengan syukur, ya, dengan terima kasih. Dan apa saja yang terjadi pada saat ini itu dengan sabar. Wa qala Amru bin Utsman al-Makki, as-sabrun huwa thabat ma'allah. Bapak ibu sekalian, apa kata Amru bin Utsman al-Makki ini? As-sabrun as-thabat ma'allah. Jadi sabar itu adalah tetap, ya, tetap ma'allah. Kondisi kita dihadapi dengan berbagai baik cobaan, kesusahan, tidak menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak harta, jangan takabur melupakan Allah.
sibuk dengan bisnis, dengan pekerjaan, melupakan Allah, itu tidak sabar sama Allah, ya. Ditimpa musibah, anak sakit, istri di rumah sakit, dipecat dari pekerjaan, apalagi belum makan siang, bajunya dicuri orang, mobilnya bocor, sepedanya lengkap, sudah cobaan terhadap misalnya, saya kira nggak ada seganas itu, ya, ditimpa pada seseorang, ya, sabar sama Allah, tidak memusuhi Allah, tidak, ya Allah kenapa begitu tega dirimu mengambil segalanya daripadaku, ya. Gitu. Jadi sabar sama Allah, tetap kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa makna hadza annahu yaltaqal bala' bisatr wasi' yaltaqu bitik wasaqat wasyakawa. Jadi makna dari kalimat tadi, yaltaqi, menghadapi bala, cobaan, bisadrin wasi', dengan dada yang lapang. Jadi menghadapi cobaan itu dengan apa? Dada yang lapang. Bukan bermakna dada kita lebih menjadi besar seperti dadanya Ustadz Yahya, ya, tapi di dalam lapang, kita bisa menerima dengan tenang, ya. La yatalqahu biddaik wasaqat wasyakawa. Jadi tidak menghadapi cobaan seperti itu dengan daik, dengan kesempitan, ya. Kemudian dengan syakawa, keluh kesah, ya. Jempolnya saja kena jarum, satu kampung orang apa? Tahu, ya. Jempolnya cuma kena jarum saja, satu kampung itu orang tahu. Itu maknanya orang tidak sabar. Kemudian waqala khawas as-sabrun, sabar ala ahkamil kitab was sunnah. Di pendapat lain mengatakan lagi, sabar itu tetap, ya, konsisten kepada hukum kitab Quran, maksudnya, dan sunnah, ya. Sabar juga bermakna kita adalah konsisten, senantiasa selalu dengan kitab dan sunnah, ya. Kalau lagi banyak duit di atas angin, melihat orang miskin lewat, malas sekali, dia nggak mau kerja. Coba saya nih, banyak duit karena rajin dan pintar. Nah, itu nggak sabar, itu tidak ala kitab dan sunnah, ya. Dan sebagainya, contoh-contoh. Kemudian waqala Ruwain as-sabru taraka syakawa. Jadi yang dimaksud dengan sabar itu taraka syakawa, meninggalkan keluh kesah. Ini contoh yang sangat sederhana, ya, taraka syakawa. Kemudian waqala ghairahu as-sabrun huwa isti'anah billah. As-sabrun huwa isti'anah billah. Sabar adalah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apabila kita menghadapi masalah dan sebagainya, syakawa kita, keluh kesah kita itu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemana, pada manusia. Nah, ternyata dalam kitab ini juga dikatakan bahwa sabar wa isti'anah billah. Jadi meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, atau syakawa kita itu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Abu Muhammad Al-Jurairi, as-sabar, ya, itu hampir sama dengan yang para ulama lain mengatakan, sabar itu tidak tufariqu bainal hal ni'mah. Jadi sabar itu tidak membedakan antara keadaan nikmat dengan keadaan yang cobaan. Jadi sikap seseorang ketika dia memiliki segalanya, dia tetap tidak merubah wajahnya, ya. Senyumnya tidak pernah lekang, ya. Ketika dia berhadapan dengan kesusahan, dia juga tidak berubah. Jadi orang yang sabar itu
kita lihat, baru kita tahu orang itu sabar atau tidak. Kalau dia menghadapi dua hal, ya, ketika dia senang, ketika dia susah, kita baru tahu orang itu sabar atau tidak. Kalau ketika dia senang, senyum terus, banyak membantu, ya. Ketika susah, juga seperti itu, senyum terus, banyak membantu. Itu adalah orang yang sabar. Tidak dipengaruhi oleh kondisi yang dihadapi. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya kira baterainya pun sudah mau habis ini. Jadi ada aktif kan? Ya. Kemudian ya sampai kita tunggu baterainya habis. Insya Allah sampai jam 12 Pak Andro. Ya, alhamdulillah lebih panjang lagi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' ma'asab." Jadi tidak diberikan kepada seseorang suatu pemberian, ya, atau suatu kenikmatan, ya, khairan wa awsa' min sabrin, lebih baik dan lebih lapang dibanding sabar, ya. Tidak, jadi orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya dia mendapat sesuatu yang luar biasa, ya, yang sangat bagus, ya. Nah, di sini waqala Abu Ali Ad-Daqqaq, hadas sabar la ta'tarid an taqdir, fa'amar idhar bala ala ghairi wajhi syaqwa fala yunafi sabar. Jadi, di sini idhar bala ala ghairi wajhi syaqwa fala yunafi sabar. Jadi begini Bapak-bapak Ibu sekalian, maksud yang terkandung dari kalimat ini, idhar bala ala ghairi. Apabila kita misalnya dihadapi musibah meninggal anak, ya, meninggal anak, kita sampaikan kepada orang, ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tetangga saya, anak saya meninggal. Itu bukan berarti dia tidak sabar, ya. Bukan berarti tidak sabar. Ya, kita sampaikan, saya kehilangan mobil, umpamanya sama Pak Indro. Pak Indro, saya kehilangan mobil Pak. Ya, sampaikan begitu saja tanpa syakawa. Maksud saya, Pak Indro, saya kehilangan, kurang ajar, setan maling, ya. Itu sudah syakawa. Ya. Itu kalau sekedar menginformasikan kepada orang lain apa yang kita hadapi, musibah yang ada kita, itu bukan bermakna tidak sabar. Kemudian dikuatkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya. Jadi Nabi Ayub alaihissalam, jadi berkaitan dengan apa yang kita sampaikan, beliau pernah berkata masaniyas dur. Jadi Nabi Ayub ketika sakit itu pernah berkata masaniyat dur. Jadi saya ditimpa dengan kesulitan, ya, turun dengan kesusahan. Jadi menyebutkan hal semacam itu bukan berarti kita syakawa. Hanya sekedar saya ada masalah dengan penyakit saya, ada masalah dengan badan saya, kita sampaikan kepada orang lain, itu bukan bermakna kita bersyakawa. Kemudian kita lanjutkan lagi, mumpung baterainya ada sedikit lagi. Asyakawa ilallah fahaza la yunafi sabr, ya. Nah, kita ulangi lagi sebenarnya ini. Asyakawa ilallah fahaza la yunafi as-sabr. Berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, fahaza la yunafi sabr. Kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti kita tidak sabar. Kama qala Yaqub alaihissalam, ya, innama ashku ba'fi, ya, wa huzni ilallah. Jadi
Nabiullah Yaqub alaihissalam ketika beliau kehilangan Yusuf anaknya, dia mengatakan, saya sedih, saya ditimpa berarti ditimpa musibah dan memberi kesedihan kepada Allah SWT. Jadi musibah dan kesedihan yang dirasakan oleh Yaqub alaihissalam itu disampaikan kepada Allah SWT. Bukan bermakna Nabiullah Yaqub itu tidak sabar. Kemudian dalam hadis waqalu sayyidis sabirin sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa seperti ini. Allahumma ilaika ashku dha'fi quwwati wa qillati hilati. Ya. Hadis ini, wahai Allah, kata ini hadis, wahai Allah, kepada Engkaulah aku berkeluh, ya. Dha'fi quwwati, kelemahan kekuatanku, wa qillati hilati, dan sedikitnya atau rendahnya usaha yang aku lakukan. Nah, ketika Rasulullah SAW bersyakawa, jadi menyampaikan hal itu kepada Allah SWT dalam bentuk doa, itu bukan berarti Rasulullah SAW tidak bersabar. Kemudian waqalu Musa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa juga bersyakawa, berkeluh kesah kepada Allah SWT. Allahumma lakal hamdu, katanya, wa ilaika mushtaki wa anta musta'an. Jadi Nabiullah Musa alaihissalam berkata seperti ini, wa ilaika mushtaki, jadi kepada Engkaulah aku berkeluh kesah. Wakila, nah ini ada lagi selanjutnya, wakila as-sabrun syaja'atun nafs. Ya, dikatakan bahwa sabar itu adalah keberanian jiwa. Dalam kalimat lain, wa min huna akhazal qa'il qaul asy-syaja'ah sabrun. Ya, keberanian adalah itu sabar. Ya. Kemudian dikata juga as-sabru sabat qalbi 'inda al-mawarid al-tirab. Jadi sabar itu ketetapan hati ketika terjadinya kegoncangan. Bapak, Ibu sekalian, kita padakan sampai di sini dulu mengenai bacaan kita dari kitab Qiddatus Sabirin ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.